ada yang komen nih, ada yang komen tapi di WA. Om, itu cewek istri siapa? Saya nggak tahu gitu. Saya bilangnya ya nggak tahu, dia bilang gitu. Orang saya baru ketemu. Nah, makanya kamu perkenalkan diri sendiri sekarang. Seumpamanya wajah kamu tidak mapan, usahakan keuangan kamu jauh lebih mapan. Nah, oke Lut, kita lagi bersama VBJ Channel, Om Jorgi dan Mbak Vilen ya. Sekarang alhamdulillah kita jadi ada bertambah ya. Tambah ada Mbak Vilen lagi ya. Nggak bosan kan sama Mbak Vilen kan? Ya tentunya ya. Ini juga kita masih melanjutkan bincang-bincang yang kemarin ya. Mbak Vilen juga masih penasaran dengan Om Jorgi, pengen kita korek-korek lagi. Mungkin kalau masalah modifannya kita udah jangan ditanya lagi lah, sudah oke punya. Kita pengen tahu lebih jauh, lebih dalam ya kan, lebih hanyut. Kita ingin tahu sebelum ya perjalanan karir lah, bisa dibilang perjalanan karirnya Om Jorgi itu seperti apa. Pasti teman-teman juga penasaran, asli itu namanya siapa sih? Apakah emang asli namanya Om Jorgi Chandrono atau ada nama Jorgi Chandrono ini nama panggungnya? Nah kita nanti juga pengen tahu, karena teman juga banyak yang ya ada yang tanya, itu asli namanya Om Jorgi bukan ya? Nah nanti kita tanya lagi langsung. Pasti ada sejarah pakai nama itu nanti. Buka kartu saya. Bukan saya. Sebenarnya udah sempat cerita sih Om Jorgi. Cuma kan buat para teman-teman sana, para penggemarnya Om Jorgi, apalagi di Instagramnya yang sudah 10,4K loh. Serius? Iya. Aku kelewat. Kamu kalah sama Om Jorgi. Iya, Udah 10,4, berarti udah selebgram termasuknya Om Iya, Jorgi. udah Berarti udah selebgram selebgram ya. ya kan. Berarti penggemarnya pasti banyak dan dia pasti sebenarnya pengen tahu lebih dalam Om Jorgi ini sebelum dia meniti karir di bidang otomotif ini seperti apa sih Om? Saya sih sebenarnya cuman tadinya awalnya tahun 2006 itu cuman coba-coba. Awal pengen punya, saya itu punya cita-cita pengen punya motor gede tapi nggak kesampaian. Motor gede itu sebenarnya motor yang di atas 600 cc sebenarnya. Itu baru dibilang motor gede. Nggak taunya keturunan cuman apa, beli Shogun 110 waktu itu. Shogun tuh kayak gimana? Shogun itu motor Suzuki motor Tempo bebek dulu. Motor zaman dulu. Waktu itu saya itu masih pecicilan, masih suka kesana kemari lah, jadi gelandangan lah intinya seperti itulah. Cuman kan orang itu nggak tahu di mana bakat kita selalu coba dari sini ke sini. Nah itu semua udah saya coba, tapi satu bro, jangan nyoba nyuri itu doang. Itu nggak boleh ya. Haram-haram. Nah jadi itu kita coba semua, ternyata kita berhenti bakat kita di sini. Waktu kita coba-coba itu di sini. Nah setelah di sini saya gelutin, saya itu masih karyawan, masih kuli pabrik waktu itu ya. Setiap pulang suruh lembur nggak mau, saya pulang otak-atik motor sendiri. Shogun akhirnya saya jual, jebret. Nah, saya punya dana tambahan waktu itu motor Tiger 200 cc. Itu udah bangga banget kebeli motor second tahun 96 harga 10 juta waktu itu. Bentar Om, sorry motong nih. Berarti mulai banget punya apa tadi motor Suzuki Shotgun itu tahun berapa tuh? Itu sekitar tahun 2005. 2005 mulai merintis usaha ini berarti? Belum. 2005 itu baru punya cita-cita pengen punya motor. Itu kan kebeli Shogun. Shogun itu akhirnya ke sekitar setahun atau 2 tahun saya jual. Saya punya dana tambahan, saya belikan Tiger. Nah Tiger itu udah wow waktu itu kan. Udah wow. Nah setelah itu Tiger saya otak-atik menjadi motor Nicky Hayden tahun 2006. Juara dunia Nicky Hayden tuh. Pertama kali itu. Itu masih cupu, masih lucu. Saya ini sebenarnya masih malu, tapi kata-kata orang bilang waktu itu saya di Bantar Gebang Bekasi ya, bilang motor kamu paling bagus di Bantar Gebang Bekasi waktu itu. Nah kan itu belum ada Ninja 250 belum keluar waktu itu. Jadi saya merasa paling ganteng walaupun saya jelek sih, saya merasa pede gitu kan. Manis ya? Terus akhirnya motor saya otak-atik, saya bosen juga. Waktu itu saya penggemar Nicky Hayden sama Daniel Pedrosa waktu itu kan, penggemar berat itu waktu itu. Nah waktu itu setelah itu saya pengen lari ke Yamaha.
Nah, lari ke Yamaha, saya itu waktu itu lagi seneng-senengnya Jorge Lorenzo naik ke MotoGP. Lorenzo. Ya, naik. Nah, saya suka. Itu tahunnya kurang lebih saya udah lupa ya. 2000. Nah, pokoknya naik nomornya masih 48. Nah, itu waktu itu saya pengen lari ke Yamaha, saya rombak lagi motor Tiger lagi jadi Yamaha. Ketawain orang banyak tuh. Itu sebenarnya masih ada, cuman kan Facebook zaman dulu masih ada itu. Nah, terus mulai ngerintis ke sini waktu itu saya nggak bisa jualan, maksudnya gimana ya cara masarinnya ini gitu kan. Waktu itu juga masih cupu juga, akhirnya saya beli HP. Tahu Facebook itu tahun 2012 saya tahu Facebook, ya kan. Tahu Facebook tahun 2012, saya berusaha menjalankan di grup-grup, saya posting di grup-grup, jadi bulian kanan kiri, ya kan. Tapi saya tetap santai. Soalnya yang ngebully belum tentu bisa kayak saya. Ya, betul. Kalian jangan ngebully ya, karena yang kalian bully itu belum tentu selamanya buruk, ya kan Pak Jaya. Jadi selama terus habis itu udah itu motor saya jual, dibeli sama orang, saya jual motor Tiger 19 juta, saya berusaha beli yang lain. Yang murah meriah tapi yang bisa tampilan bagus. Nah, sebenarnya sih motor apa aja saya bisa, cuman kan karena yang murah itu motor fixer. Gitu. Itu Kala itu ya. Iya. Terus akhirnya saya berubah jual di grup, akhirnya banyak penggemar kesana kemari. Nah, nyampe saat ini saya berhenti bakat saya di sini. Seperti itu. Gitu. Jadi awalnya nama Jorge Lorenzo itu dulu saya penggemar Lorenzo berat. Nah, berhubung saya masuk di grup Lorenzo saya dibilangin jangan berjualan di grup sini. Oh gitu ya. Oke. Terus saya mulai nggak suka sama Lorenzo, saya masih lari ke aki-aki. Walaupun waktu itu Rossi masih seumuran saya ya, kalau nggak saya ya. Dia itu di Sentul tahun 97 saya tahu. Ketemu Rossi tahun 97 dia memakai motor 125 cc. Itu terakhir di Sentul kalau nggak salah. Nah, itu saya masih paling nggak saya pernah ketemu Rossi. Saya ngemerin Rossi aja. Kayak balapnya juga legendaris juga, bagus juga, rendah hati, baik, sopan sama orang. Nah, itu yang saya suka. Nah, nyantol nyampe sekarang. Jadi inspirasi terus gitu. Jadi nyampe sekarang ini gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi nama Jorge Lorenzo nempel di media sosial itu mulai dari saya indil-indil sampai ondol-ondol sekarang ini nih. Sebenarnya itu. Nama Jorge pertama ya. Itu yang Lorenzo ya. Yang Jorge. Yang Jorge. Nah, berarti Jorge Lorenzo. Nama aslinya siapa sih? Kalau nama aslinya itu Raden Mas Hadi Winarno. Raden. Kurang kerja ini loh teman-teman loh. Ningrat ya. Ningrat. Darah biru. Jangan salah penampilan kayak gini, ningrat darah biru loh ya Pak. Ya ampun, Masya Allah. Itu kata orang-orang, cuman sebenarnya sih nama saya Hadi Winarno. Itu sebenarnya itu saya sih sebenarnya bukan ningrat, sebenarnya saya anak orang di bawah miskin sebenarnya. Rezeki ningrat sih Om. Rezeki ningrat. Cuman kuncinya satu, saya punya prinsip, saya jadi anak orang miskin jangan sampai ngerepotin orang tua. Kita pengen apa-apa harus berkarya sendiri, berusaha sendiri. Kalau bisa nyupport orang tua supaya orang tua itu hari tuanya lebih enak. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Tapi alhamdulillah itu semua keturutan. Membahagiakan orang tua, niatnya insya Allah lancar ya. Keren nih Pak J. Tapi alhamdulillah sampai saat ini orang tua itu walaupun udah almarhum, alhamdulillah udah mengakui kalau saya itu anak yang tidak pernah merepotkan orang tua. Nih, jangan pernah lihat tampilannya, lihat ceritanya ya Pak Feb ya. Aduh, ini juga bisa menginspirasi. Ingat bro, zaman dulu ya. Sepeda yang harganya 450.000 itu teman saya punya semua, yang nggak punya saya sendiri. Saya jadi kuli gali got di pasar buat beli sepeda, dapatnya harga berapa? 35.000, bayangin 400. Zaman kapan? Itu tahun lama, udah masih saya bujangan. Jadi saya itu dulu intinya saya nggak mau ngerepotin orang tua. Jadi intinya itu saya udah harus cari uang sendiri buat senang-senang sendiri, lebih kasih orang tua. Kalau saya begitu dulu. Nyampe sekarang alhamdulillah orang tua udah tenang di alam sana, jadi kita tinggal nikmatin hasilnya saat ini. Punya itu aja, jadi jangan si ini emak, si ini bapak, wah itu salah itu. Apalagi sekarang zaman teknologi semakin canggih, kalau kita sedikit emak sedikit bapak percuma. Kita beli HP mahal-mahal mak buat main game, wow salah besar. Itu sekarang gitu. Ya, yang ada mau jualan apa? Sekarang aja jualan singkong aja di Facebook laku loh. Ya sekarang teknologi ya, teknologi semuanya ini banget.
Jadi ini Om Jorgi gue selain kreatif juga menginspirasi sebenarnya. Betul. Iya, Inspirasi. sebenarnya itu perjalanan saya sebenarnya panjang. Saya sama kalian-kalian ini masih jauh, umur saya jauh. Saya sebenarnya udah tua, cuman saya kumpulannya sama anak-anak muda. Muda. Jadi tetap kelihatan muda. Iya. Kira masih umur 30. Nah, saya udah kepala 4. Tuh, Saya udah kepala 4. Ini tenaga kayaknya masih di Masih, Iya. masih. Alhamdulillah dikasih kesehatan sampai saat ini. Amin. Alhamdulillah itu aja. Cuman itu aja sih. Makanya itu kadang-kadang kan orang bilang sehat terus. Ini karena doanya orang banyak sebenarnya. Om sehat terus, saya belum kesampaian modif. Amin. Saya gitu aja sebenarnya seperti itu. Sering banyak yang bilang gitu. Itu saya nggak pernah jawab ya. Terima kasih buat netizen ini yang mendoain saya untuk sehat selalu. Saya selalu support kalian supaya punya impian motor-motor kalian menjadi bagus. Gitu aja. Amin. Nah, itu. Nah, tadi kan Jorgi Lorenzo tuh. Nah, di belakang sekarang kan Jorgi Chandrono. Pasti ada Chandrono. Nah, ini. banyak banget nama panggilannya Om. Nah, ini kan yang sekarang kan nama IG-nya Jorgi gini. Chandrono kan. Jadi gini, Jorge Lorenzo tadi penggemar berat Lorenzo, saya didepak dari grup Lorenzo. Pahit-pahit itu saya lagi senang-senangnya Lorenzo, didepak sama Lorenzo, diomongin nggak enak sama adminnya. Ya udahlah, saya keluar dari Lorenzo. Orang daripada saya didepak. Nah, terus saya waktu itu kenal Facebook kan, saya harus bikin nama apa ini ya. Oh, ternyata saya ingat punya satu sahabat yang baik yang nggak pernah ninggalin saya saat saya susah, saat saya sengsara. Pokoknya dia nggak pernah ninggalin saya deh, selalu support waktu itu. Dia itu selalu support saya, itu namanya Chandrono. Oh, itu awalnya. Akhirnya dia anak orang kaya, saya anak orang nggak punya. Jadi tadinya bareng-bareng, saya tinggal, saya ke Jakarta, saya bilang saya mau merantau ke Jakarta. Kalau saya di sini terus, saya mau jadi apa begini terus. Nah, saya bilang gitu kan. Saya berangkat ke Jakarta, nggak tahu beberapa bulan kemudian dapat kabar Chandrono innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu. Makanya nyampe sekarang pun habis sholat pun selalu saya doain. Itu. Nah, fungsinya sahabat itu. Kalau sahabat sekarang enggak, Bro. Sahabat sekarang punya duit deket. Susah. Punya duit kabur. Itu dulu saya punya satu sahabat tapi meninggal. Nah, mulai dari situ saya terpukul banget. Akhirnya saya pulang nggak tahu mayatnya nyampe sekarang. Nah, itu awalnya nama Chandrono. Oh, itu teman-teman. Jadi Jorgi Chandrono untuk mengenang sahabat. Iya, jadi walaupun dia udah nggak ada, tapi namanya masih di media sosial terus sampai sekarang gitu. Ingat, Bro, kalau orang baik sampai nggak ada pun namanya tetap baik terus. Amin. Itu loh, gitu. Jangan ngejudge dari cover ya. Nah, itu. Amal jaranya. Kuncinya satu, jangan menjunjung diri kita sendiri. Itu kalau orang menjunjung diri kita sendiri sama aja menjatuhkan dirinya sendiri. Bener, Ya. bener banget. Ini bener banget realita zaman sekarang tuh bener banget kayak gitu. Makanya saya nggak pernah kan saya berkarya begini saya paling wah, nggak. Karya saya masih banyak di atas lagi, ada lagi. Makanya karya saya ya adanya seperti ini, bisa menikmati ya silakan, nggak bisa menikmati ya tinggal nggak usah modif di saya. Kalau saya seperti itu. Sebenarnya jangan menilai diri sendiri, itu tidak bagus. Yang menilai diri sendiri, menjunjung diri sendiri itu orang lain. Penilaian. Ya, sebenarnya itu. Masalah baik buruk itu pasti ya di orang lain ya. Iya, Soalnya orang lain kebanyakan nilai kita itu jelek sekalipun dihitungnya sampai entar mati. Orang itu segini terus. Nah, baiknya ditutup terus. Aku pernah dengar nih Om Jorgi. Iya. Mereka yang suka sama kita itu nggak butuh itu. Nah, kalau orang yang nggak suka sama kita nggak akan percaya itu. Nah, bener ya? iya betul seperti itu sebenarnya. Kalimat Kalau kita ngingetin omongan-omongan seperti itu, kita nggak bisa berkarya. benar. Satu, nggak bisa berkarya. Kedua, intinya kebawa kepikiran terus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita harus punya pikiran slow, punya pikiran baik. Nah, itu insya Allah berkarya maju terus. Nah, kuncinya satu, jangan merasa paling bagus atau paling baik. Itu doang. Itu apa mau tanya Mbak Filen? Banyak sih. Iya, nggak apa-apa tanya apa. Kasih ini dong. Kebetulan kan dari saya kan Filen kan kayak masih bocil lah ya kasarannya ya. Iya. Kan suka temperamen tuh, malas-malesan bangun siang, kayak aduh baru kerja sedikit udah capek. Nah, Ini. karena apa? Karena belum ada rasa tanggung jawab. Tapi cara biar nggak dengerin omongan orang tuh gimana sih? Nah, Aduh, ini. pusing kamu, stres Ini sendiri. kalau menurut saya pribadi loh ya. Ini contoh saya pribadi. Saya mau diomongin orang sekitar bodoh amat, iya kan? Bersikap bodoh amat. Nah, bodoh Nah, amat. caranya biar Tapi amat. tapi dalam gini kita nyari kesibukan lain. Oh, gitu.
Kita nyari kesibukan lain supaya orang itu ngomongnya, kita mencari kesibukan lain bukan asal kesibuk doang. Kita harus bisa buktiin, oh iya ternyata dia begitu. Ya kan dia akhirnya balik omongan. Nah, itu kalau saya seperti itu. Jadi kita menunjukkan ya, menunjukkan. Pertama saya datang di Banjarnegara, di sini di kota di desa istri saya, ya kan. Saya pakai rambut pang. Rambut pang potongan baru, pengantin baru tapi rambutnya pang. Oke. Nah terus akhirnya orang bernilai apa? Wah menantunya gini. Tapi setelah kenal saya, orang sini pada bingung. Asli pada bingung. Bingungnya itu, saya pikir orangnya itu dulu begini. Ternyata orangnya tanpa sakit hati. Baperan ya. Tanpa sakit hati. No baper. Jadi kuncinya situ. Kalau untuk pokoknya orang kalau pengen bodoh amat itu kita punya kesibukan tapi yang bisa membuktikan. Betul. Bukan bodoh amat cuek bukan ya, tapi zaman sekarang ya pendapatnya cuek ya. Ya zaman sekarang ya buat cewek ya. Kalau cewek berbaju bagus dikit, berbaju menor dikit pasti diomong gitu. Bener. Iya kan? Banget ya. Nah, tapi bisa membuktikan enggak? Bodoh amat, ntar saya buktikan. Kita punya keburukan ya, tapi di sisi lain dari keburukan kita punya positifnya enggak lu sadarin kayak gitu ya. Ya, iya harus gitu. Jadi orang itu kalau saya menurut saya gini, mau diomong apa silakan, dosa saya dikurangin sama dia. Kita juga jadi naik, iya kan. Karena banyak tuh haters tuh kayak di YouTube ya, banyak tuh haters malah bukannya artisnya jatuh malah tambah terkenal. Karena apa itu hinaan-hinaan yang mereka belum tentu bisa kayak si artis ini gitu kan. Intinya kalau kadang-kadang kayak kemarin kan ngeritik boleh, ya kan. Tapi ngeritiknya masuk akal. Tapi kalau ngeritiknya nggak masuk akal, mulut saya keluar, dasmu itu pasti keluar, itu pasti. Kalau nggak dasmu cok itu pasti keluar. Siapa saja boleh ngeritik kok. Jangan pun kok kita cuman orang tukang dempul sama tukang amplas ya. Orang Jokowi aja habis-habisan dikritik, dibully kok ya. Itu Jokowi loh, pimpinan negara loh ya. Orang pertama dihina, apalagi tetangga. Aduh. Makanya itu. Intinya kita punya kita punya inspirasi tuh orang-orang yang baik-baik dan pintar-pintar. Terus terang bro, saya nggak sekolah. Sama sekali nggak sekolah saya. Saya anak orang miskin, mau sekolah gimana coba? Nggak sekolah. Tapi kita selalu berdoa sama Allah itu selalu. Ya Allah, tunjukkan di mana bakat saya, di mana gimana saya supaya menjadi orang yang tanggung jawab. Itu doang. Tapi alhamdulillah Allah ngasih ini bakat seperti ini gitu. Tapi jangan salah, orang bakat seperti ini kalau jalannya nggak benar tetap aja diambil lagi. Iya, betul. Nah, hal-hal yang negatif yang kita kebiasaan kita pakai sehari-hari itu carilah kesibukan atau apa ya yang bisa membuahkan hasil. Gimana ya, kamu nyari kesibukan lagi lah. Intinya saya tukang mabuk nih, supaya saya menghindari mabuk gimana, nyari kesibukan lain. Nah intinya yang menghasilkan. Saya dulu seperti itu, saya dulu tukang mabuk, terus terang tukang mabuk berat. Sekali mabuk belinya 1 krat saya dulu itu. Tapi saya kalau begini terus gimana, akhirnya saya lari ke olahraga. Olahraga saya main volley waktu itu. Oh ternyata saya lama-lama kelamaan lupa, bener-bener lupa. Nah tahun 2010 tanggal 1 2010 ya, jam 12 malam saya berdoa, ya Allah jauhkanlah saya semua dari ini, saya pengen berhenti semuanya dari dunia hitam. Alhamdulillah dari 2010 nyampe sekarang saya belum pernah kena minuman keras, judi belum pernah, itu doang. Alhamdulillah. Judi kalah loh semua nih, lu pada pernah kan Pak? Cuman hobinya seperti ini doang. Iya. Ternyata seperti itu. Makanya ini jalan dah bener. Enggak, yang kalian tangkap tuh Om Joy kan nggak pernah judi ya. Makanya rezeki dilancarin kali ya. Haram tuh jangan icip-icip loh. Main ya Om ya. Yang haram tuh dulu gini, saya nggak tahu barang haram barang halal enggak ya. Intinya saya dapat duit, mau berkah mau enggak, ini dapat duit. Kalau sekarang saya mikir 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Kalau saya bukannya kita sok jaim enggak, tapi semuanya itu ada caranya. Gitu. Semoga cowok-cowok di sana. Kalau cewek sih ngedoainnya begitu ya, tapi belum tentu ternilai terhanyut sama wajah cakep, tapi sengsara. Bener Om Joy. Saya gini, setidaknya seperti saya lah, punya prinsip.
seumpamanya wajah kamu tidak mapan, usahakan keuangan kamu jauh lebih mapan. Nah itu loh. Dompetnya menolong. Ini kos buat lelaki ya. Emang bener, gak butuh cowok ganteng doang. Ini butuh cowok. Tapi gini loh, ini buat cewek nih ya. Belum dia bilang buat cewek nih. Enggak, jangan munafik, ceweknya enggak, cowoknya enggak ganteng lah, enggak mungkin. Kalau bisa sih ganteng banyak uang. Kalau bisa ya. Ganteng tuh buat kita emang bener sih, gak munafik tapi ya itu. Kadang kalau lebih ganteng itu lebih untuk usia ke bawah, tapi untuk usia dan ke atas tuh memang itu kita tanggung jawab bersama. Itu gak Ya mau intinya seperti itu. Gak mau Oke. Seperti itu. Asik Jadi banget ya ceritanya. iya, jadi bahas-bahas seperti ini tuh perjalanan saya sangat panjang dan berakhir di sini. Ini sebenarnya sih Belum coba- akhir. Ya, Belum ini akhir, Pak. enggak, maksudnya usaha saya, bakat saya itu berakhirnya di sini. Saya udah nggak kepengen bakat yang lain. Udah terima kasih banyak sama Allah sebenarnya. Tinggal Saya udah bisa dimantepin aja begini ya. ya. Tinggal Ini jadi memantapkan cuman ya. kita cuma menciptakan gimana lebih bagus, lebih Nah, bagus, lebih bagus itu. dan lebih bagus lagi, itu aja. Tinggal kita memperbaikinya aja sebenarnya, itu doang. Ya karena terlihat dari Wonderful pertama sampai sekarang Ya. tuh benar-benar terus ditata ya sampai akhirnya wah ini hasil Itu ya kalau- mungkin saat ini yang terbaik lah ya. Nah, waktu itu makanya saya kalau ngeliat film kayak itu kan, saya ngeliat film Baker Boys kayak gitu-gitu. Saya sukanya segitu-gitu. Jarang ada ngeliat film aksi, film sinetron enggak. Saya ngeliatnya itu Ikatan Cinta. Kayaknya hobi banget nonton Ikatan Cinta deh. Ini Papa memang ya. Kalau kayak Kayak itu, saya suka iya. kalau kalau ngeliat film aksi itu kebanyakan ya kayak Baker Boys, pokoknya mengandung motor lah, itu paling suka. Saya dulu kan banyak CD tuh, kasetnya seperti itu sebenarnya. Gitu, emang dari dulu pecinta motor, senang motor, cuman saya kan anak orang miskin, kembali anak orang miskin ya apa daya saya gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Oke. Papa. Tapi ternyata Allah malah mengasih lebih. Saya punya motor sekian banyak, tapi punya orang semua gitu loh. Paling tidak kan udah pernah jadi motor saya. Ya, pernah nyobain lah ya. Nih Papa belajar. Nah, ini makanya kan kita ini ya mungkin beda tangan. Beda tangan ya. Kalau mau dipaksa nggak bisa dipaksa. Iya. Bukan berarti saya sombong kerjain sendiri, serakah, bukan. Saya udah berkali-kali ngajak orang, ayo kesini kerja sama saya. Tapi berapa hari kemudian dia lari kabur. Karena apa? Ini bahannya kan gatel. Nah, benar. Nah, kalau dia kan lagi belajar otomatis kan dia kan wah gatel nggak dapet duit. Gak usah yang belajar om kita aja yang mungkin dilihat aja kan. Saya pulang aduh. Oh iya kok Papa terus semua. Nah, itu. Itu. Nah, kalau saya begini, pertama nggak bisa tidur. Waktu kerja ini saya nggak bisa tidur. Sabunan mandi pakai sabun colek saya pernah. Saking lama kelamaan terima duit banyak, wah enak ya, wah gatal saya tahan aja nyampe sekarang tanpa Kebal. saya gatal sekarang. Sudah anti gatel ya, bukan anti bapak. Kalau orang biasanya kerja begini rapat pakai masker pakai gini. Saya sih sebenarnya sih sering disaranin sama netizen. Terima kasih buat netizen ya, pakai masker, safety kerja apa gimana kan gitu kan. Akhirnya saya nggak betah gitu loh. Orang saya pakai masker gimana mau ngerokok gitu loh. Saya kerja aja ngebul sambil ngerokok gitu loh. Gitu. Kebul-kebulin sekalian. Kalau memang kita digaris hidup sekian udah sekian gitu loh. Waktunya tamat udahlah itu. Waktunya the end gitu aja. Kalian harus banyak belajar. Kalian dengerin cerita ini sampai habis karena banyak banget ya Pak Feb ya. Banyak pelajaran. Dari pelajaran. Terus hikmah semua pahit-pahitnya deh. Pahit di misalkan pahit 2010, manisnya 2021. Walaupun 10 tahun kita pahitnya ya, manisnya tuh nggak akan kelar. Om Jorgi, thanks banget nih untuk sharingnya, untuk sesi kali ini. Banyak banget cerita dan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya doa untuk keseluruhan sehat selalu ya, pasti panjang umur dah pokoknya ya. Jaga-jaga kesehatan dan sukses. Jangan lupa tetap rendah hati, pesan dari Vira. Amin. Ya. Dan untuk kalian semua, untuk kalian anak muda ya, gak usah saling pamer-pameran lah, karena yang suka sama kalian itu gak butuh itu, dan yang gak suka itu gak akan percaya soal itu. Jadi tetap jadi diri kalian sendiri, senyamannya kalian, dan jangan lupa bukan berilmu ya, jangan insecure deh, ya kan, kita gak kuliah kayak gitu, jangan. Kalian punya etika, kalian lebih tinggi daripada yang berilmu, betul? Betul. Pesan dari Vira itu aja sih, Bapak. Oke, cukup sekian. Ini ngobrolnya panjang, mah nggak terasa. Kalau ngobrol masalah pengalaman tuh pasti ya nggak akan ada habisnya ya. Tapi kita ambil petik sisi positifnya, yang kurangnya kita singkirkan. Ya itu tadi. Oke.
jangan bosan-bosan ya dengan konten kita ini ya. Ini salah satu mengangkat cerita-cerita yang ya mungkin di luar sisi lain dari Om Jorgi, biar lebih apa ya, lebih berwarna aja sih. Karena juga sebenarnya kalau saya sendiri udah sering diceritain, mungkin kan dari teman-teman pengen lebih tahu dalam. Emang ini yang membuat saya memotivasi ya, salah satunya Om Jorgi juga. Itu banyak Kan saya selalu bilang kalau ada yang mau main ke sini boleh nggak Om main aja. Nah itu nggak usah malu-malu, main aja. Kopi ada, rokok ada gitu. Nah ini yang juga yang menyupport pertama sekali ketika waktu bikin kontennya Om Jorgi gitu. Makanya saya coba konsistenin, coba dibikin variatif ya. Akhirnya ya alhamdulillah ada hasilnya, Ya, udah kelihatan hasilnya alhamdulillah. Malah punya saya nggak berhasil ini punya saya ini. Karena terlalu cuek sama akun sendiri. Nah ini berarti nggak salah dong saya bergaul sama Om Jorgi, ternyata ada berkahnya juga. Saya juga nggak habis pikir, oh bisa ya YouTube saya kok ini. Sekarang begini bro ya, sekarang saya sekolah aja enggak, di YouTube bahasa Inggris semua, gimana mau ngaturnya saya bingung juga. Nah itu kadang-kadang malah punya saya nggak berhasil. Aduh ya alhamdulillah juga saya ketemu Om Jorgi. Ya ini mungkin jalan dari Allah SWT, ditemukan orang-orang yang baik ya jadinya. Masya Allah, amin. Ya juga ketemu Mbak Vilen juga aduh mau diajak kolaborasi, ini kan juga seratu jalan lagi kan. Insya Allah ya. Nah itu ketika memang kita yakin ikhlas baik pasti ada jalannya aja Om ya, pasti ada aja jalannya. Ada, pasti ada. Pasti ada jalan. Alhamdulillah emang itu tadi. Janji Allah itu nggak pernah meleset bro. Benar. Cuman begini, kadang kita salah menyikapinya. Iya. Janji Allah itu selalu ada. Jadi gini, orang kita punya cita-cita pengen ibaratnya pengen beli motor lah intinya. Kamu nanti Allah itu pasti ngasih, tapi bukan sekarang. Kamu pengennya besok, belum waktunya udah mintanya besok ya. Itu yang bikin kita sengsara sendiri sebenarnya. Itu loh. Terlalu memaksakan diri. Iya. Ini jangan terlalu memaksakan diri. Oke. Maksudnya Allah itu ngasih begini. Maksudnya janji Allah selalu pasti apa? Kita suruh berusaha dulu gitu loh. Maksudnya seperti itu. Asal jangan jeblok enak-enak banget. Saya sih mau ya. Kalau kita orang tua, kita minta duit ke orang tua. Kamu ya belajar dulu ini itu ya kan. Intinya kita mengambil simpati lah ya. Simpati pasti akan dikasih jajan nih ya. Seperti halnya sama ya. Kita mencari simpati dari yang sang pencipta, betul nggak? Iya, seperti itu. Oke, mungkin itu sekian dulu Om. Mungkin udah terlalu panjang nanti ya. Mungkin Mbak Vila juga udah ngantuk. Bener-bener emang gak akan terasa kalau ngobrolin masalah ini ya. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan, bisa berjumpa dan semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan cerita yang menarik atau dengan video menarik. Kalau mau ada yang pengen apa gitu, pengen komen aja. Kemarin ada yang komen nih, ada yang komen tapi di WA. Om, itu cewek istri siapa? Saya nggak tahu gitu. Saya bilangnya ya nggak tahu, dia bilang gitu. Orang saya baru ketemu. Nah, makanya kamu perkenalkan diri sendiri sekarang. Jadi sekalian aja kali ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Vilen itu sebenarnya memang baru di sini ya kan. Itu juga kenal sama Pak Feby J ini sama Om Jorgi juga. Jadi Vilen sebenarnya lagi kuliah kerja juga sih kebetulan saat ini kan. Dan single belum punya pacar nggak kok baru kemana tuh yang orang Kalimantan, mana tuh yang katanya orang Kalimantan. Terus belum ada yang komen. Ini Pak J itu tuh pernah masuk Bekakas. Mungkin kayaknya ada yang komen kemarin ya. Bekakas, Banyumas, Cirebon pokoknya hai. Nah itu. Kita aja sih. Iya. Oke ya. Jadi ya sebenarnya ya kita partneran ya. Kita kita tim sebenarnya. Kita profesional. Iya. Jadi ya ini salah satu pengennya lebih menarik lagi ya jangan. Ngopi bareng. Ya. Oke, terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.